Anda kembali bersama Breaking News Kompas TV, Saudara. Mengenai sidang kasus kopi bersianida, tadi sudah menghadirkan ahli toksikologi forensik dari Universitas Udayana Bali, Imade Agus Galgal Wirasuta, dan saat ini sidang menghadirkan atau akan memintai keterangan ahli Edward Omar Syarif, ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Profesor Edi begitu biasa dipanggil, adalah peraih gelar profesor termuda di Indonesia, yakni pada usia 37 tahun menjadi profesor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan di studio sudah bergabung bersama kami ada Bapak Ahyar Salmi, ahli hukum pidana. Pak Ahyar, hari ini adalah kali kedua ahli toksikologi dihadirkan dan tampaknya materinya adalah masih tetap sama untuk memastikan bahwa iya betul penyebab hilangnya nyawa Mirna adalah sianida. Sebegitu pentingnya untuk kemudian memastikan ini dan siapa yang memasukkan atau kapan sianida tersebut dimasukkan. Ya, ada dua hal yang penting dalam kasus Mirna ini. Satu, apa yang menyebabkan dia meninggal atau mati? Sianida atau bukan? Itu pentingnya. Yang kedua adalah siapa yang memasukkan sianida itu. Dua hal ini yang lebih pelik menurut saya tadi adalah karena tidak sampai saat ini kelihatannya belum ada secara nyata begitu orang yang melihat bahwa yang memasukkannya adalah Jessica, jadi itu akan tidak jauh ada bukti lebih telak ya. telaknya di situ yang akan. Jadi kalau kita saksikan di ruang sidang, Majelis Hakim kembali masuk, Pak Kisworo dan dua anggota Majelis Hakim tampaknya akan kembali dibuka. Ini adalah ahli kedua yang akan dihadirkan hari ini, ahli hukum pidana Profesor Edward dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Saudara ahli, bisa dijelaskan keahlian Anda itu apakah hanya sebatas hukum pidana atau mencakup juga hukum acara pidana? Ya, persyaratan kami di Universitas Gadjah Mada untuk menjadi seorang guru besar hukum pidana harus menguasai hukum pidana material dan hukum pidana formil. Artinya baik substansi dari hukum pidana maupun hukum acara pidana harus dikuasai. Baik, terkait dengan keahlian Anda ini, apakah ada karya ilmiah atau publikasi yang pernah ahli buat atau terbitkan? Kebetulan Majelis Yang Mulia saya menulis beberapa buku, tetapi spesifikasi pada keahlian saya menulis buku prinsip-prinsip hukum pidana, dan buku tentang teori dan hukum pembuktian. Dan ada beberapa banyak buku lainnya. Baik, saudara ahli. Sebelumnya Anda pernah diperiksa di BAP, apakah Anda tetap pada keterangan itu? Begini, ketika saya diperiksa di tingkat penyidikan, itu kalau saya tidak salah ingat, berita acara pemeriksaannya lebih dari 140 halaman yang mulia, tetapi sebetulnya inti dari BAP itu hanya ada 3 pertanyaan, pada pertanyaan nomor 10, nomor 11, dan nomor 12. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus, sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti. Dia hanya sebagai guidance. Yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keempat, sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu, maka pendapat ahli tidak berubah. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai hukum pidana material. Bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud itu dengan perbuatan pidana? Pada hakikatnya, perbuatan pidana secara singkat, perbuatan pidana secara singkat itu didefinisikan sebagai
suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah. Dari definisi perbuatan pidana itu apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana? Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis, yang mana dalam paham dualistis di dalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana. Kalau memang seperti itu, apa definisi dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri? Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang dia merujuk pada 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama, bahwa si pelaku itu menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua, pelaku itu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana, maka timbullah pertanggungjawaban pidana. Dari definisi itu, apakah juga meliputi mengenai kesalahan? Kalau kita melihat definisi mengenai kesalahan secara singkat, diartikan sebagai pencelaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan yang seharusnya bisa dihindari. Kesalahan adalah elemen utama dari pertanggungjawaban pidana. Tetapi kesalahan ini juga mempunyai beberapa pengertian. Kesalahan dalam arti yang luas, dia ekivalen dengan pertanggungjawaban. Kesalahan juga bisa diartikan sebagai bentuk kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, sementara kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan istilah kealpaan. Kalau memang seperti itu, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia? Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak sebaliknya, ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan pidana, maka pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana. Dari definisi tadi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, apakah untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu mampu atau dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadi suatu hal yang prinsip untuk dibuktikan? Majelis yang mulia, pertanyaan ini sebetulnya pernah diutarakan oleh penyidik ketika diperiksa. Tapi saya katakan beginilah, nanti ketika dalam persidangan saya akan menjelaskan ketika pertanyaan soal motif. Ada 5 hal yang ingin saya terangkan persoalan motif. Kalau kita membuka Kamus Bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Sesudah motif, ada yang namanya kehendak atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya ada perbedaan antara kehendak, antara motif dan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua yang mulia, harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan. Yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah weten, mengetahui, and willen, menghendaki. Sama sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari kesengajaan.
Kendati pun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif. Yang ketiga yang mulia, yang ingin ahli jelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana Belanda. Di dalam hukum pidana Belanda, ada dua teori mengenai kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan secara deskriptif normatif. Kesalahan psikologis ini penganutnya diajarkan antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe. Karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah Norman Vertreding. Norman Vertreding itu adalah pelanggaran norma. Ketika hukum pidana ini dia masuk ke Indonesia, saya kira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasihat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal satu nama yang namanya Mulyatno. Mengapa ini penting ahli kemukakan? Kebetulan saya dari Universitas Gadjah Mada, penasihat hukum lulusan UGM, ini penuntut umum mahasiswa saya juga lulusan UGM, jadi kita kawan seperguruan. Hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar kita. Ketika itu diadopsi di Indonesia, yang mulia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis. Yang digunakan adalah kesalahan secara normatif deskriptif. Ini pertama kali dikemukakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam upacara Disnatalis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoretik. Mengapa? Karena deskriptif normatif itu dia hanya ketika satu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang selesai. Deskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana. Mengapa Mulyatno mengemukakan ini yang mulia? Jangan lupa bahwa Mulyatno itu selain seorang guru besar hukum pidana, dia juga adalah jaksa agung muda. Sehingga pola pikir yang dikemukakan oleh Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan. Apa yang dikemukakan oleh Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal maunya Mulyatno, tetapi dia mengikuti yang tadi ahli katakan, mengikuti pendapat Pompe. Bahwa yang dianut adalah deskriptif normatif. Dan sejak itu dikemukakan yang mulia, dalam praktek pengadilan di Indonesia yang digunakan adalah deskriptif normatif. Sebab kritik Pompe terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis, maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, maka dia harus mendatangkan seorang psikiater untuk menentukan apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Itu dianggap terlalu rumit, sehingga digunakanlah deskriptif normatif. Yang keempat yang ingin ahli jelaskan yang mulia, kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis, tetap motif itu adalah sesuatu yang berada di luar perbuatan pidana. Motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan. Tegasnya, motif itu bukan suatu bestandil, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana. Yang kelima, tadi ahli jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada ataukah tidak, kita harus melihat pada suatu rumusan delik karena ada kesengajaan yang menghendaki motif. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli, tadi Anda terakhir mengatakan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut maksud itu apa? Begini yang mulia, kita belajar, kita semua fakultas hukum, di semester 2 kita belajar mengenai asas-asas hukum pidana. Di situ kita mengenal corak kesengajaan.
ada corak kesengajaan sebagai maksud, ada corak kesengajaan sebagai kemungkinan, ada corak kesengajaan sebagai kepastian. Di luar tiga corak kesengajaan ini kita mengenal ada yang namanya jenis kesengajaan, tipe kesengajaan. Ada kesengajaan berwarna, ada kesengajaan tidak berwarna. Kalau kita mau pindah lagi, ada yang namanya jenis kesengajaan. Jenis kesengajaan ini kalau kita jumlahkan yang mulia, mulai dari corak kesengajaan, tipe kesengajaan, sampai jenis kesengajaan, ini jumlahnya ada 18. Dari buku saya ini saya jelaskan satu persatu. Sesudah sidang ini saya akan berikan kepada majelis yang mulia. Contoh konkret yang mulia, pasal di dalam KUHP yang menghendaki motif itu adalah pasal 378 KUHP. Saya bacakan pasal 378. 378 ini dia tidak hanya menghendaki motif, dia menghendaki motif, perbuatan, dan akibat. Saya bacakan ketentuan pasal 378. Barang siapa dengan maksud. Kalau rumusan delik itu menggunakan kata-kata dengan maksud yang mulia, maka di situ tidak ada kesengajaan lain selain kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud itu apa? Kesengajaan sebagai maksud itu membutuhkan motif. Harus ada motif, ada perbuatan, ada akibat. 378 itu menghendaki semuanya. Motifnya apa? Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Caranya apa? Caranya itu adalah secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulsiat atau rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang lain. Nah, apa akibat yang dikehendaki? Akibat yang dikehendaki adalah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan memberikan utang maupun menghapuskan piutang. Pasal ini dia mengandung motif karena ada kata-kata barang siapa dengan maksud. Jadi sudah tidak ada lagi kesengajaan yang lain selain kesengajaan sebagai maksud. Dalam teori, kesengajaan sebagai maksud ini dikenal dengan istilah dolus directus. Dolus directus antara motif, perbuatan, dan akibat harus betul-betul terwujud. Demikian. Baik, saudara ahli. Kalau memang seperti itu, apakah pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu menghendaki adanya motif dalam perbuatan yang tadi sudah dijelaskan dan pertanggungjawaban pidananya? Yang mulia, sidang ini selalu disiarkan oleh beberapa stasiun TV. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, kalau biasanya memang ini ada siaran langsung dalam sidang ini. Biasanya selesai sidang ini, saya mendengar beberapa komentator mengenai persidangan. Yang bikin saya tergelitik dalam hati, kadang-kadang komentator itu tidak mengerti apa yang dia komentari. Contoh konkret, ada komentator yang mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif. Itu menyesatkan. Sekali lagi, itu menyesatkan dan memberikan distorsi informasi. Saya tegaskan bahwa jangankan pasal 338, pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Kata-kata berencana yang ada di dalam konstruksi pasal 340 dalam konteks teori namanya dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu mensyaratkan tiga hal. Tiga hal itu, tiga syarat. Yang pertama, pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan itu dalam keadaan tenang. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang. Jadi dolus premeditatus dalam konteks pasal 340 ini dia memberikan
gap, memberikan batasan dengan pasal 338. Kalau pasal 338 itu delik pembunuhan biasa, yang dalam konteks teori kita katakan sebagai dolus repentinus. Sementara dolus premeditatus itu harus membutuhkan pemikiran yang matang. Tetapi saya tegaskan itu dia tidak membutuhkan motif. Demikian. Baik, ketegasan sekali lagi, pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak menghendaki motif? Saya kira jawaban saya tegas dan jelas yang mulia. Sehingga mengapa saya sudah memfotokopi buat yang mulia. Sejarah pembentukan pasal 340 KUHP di Belanda dalam bukunya Jan Remeling ini dijelaskan secara gamblang bahwa pasal 340 KUHP itu tidak membutuhkan motif. Meletakkan motif itu jauh di luar rumusan delik. Jadi Jan Remeling ini adalah dia hoogleraar ya, guru besar dari Rijksuniversiteit van Groningen, tapi juga Jaksa Agung Belanda waktu itu, yang doorberwerk bersama Hassewinkel Suringha menulis buku ini, dan kemudian dia mengutip pendapat Van Veen ketika perumusan pasal 340 KUHP di negeri Belanda yang kemudian diterapkan secara konkordasi Beginselen ke dalam KUHP Indonesia. Di situ ada perdebatan. Apakah kita mau merumuskan pasal pembunuhan itu sama dengan KUHP Jerman ataukah tidak? Kalau KUHP Jerman dia membutuhkan motif. Ini dijelaskan dalam halaman 171 bukunya Jan Remeling, sehingga kemudian dengan mengutip pendapat Van Veen dikatakan di situ bahwa rumusan pembunuhan dalam KUHP Jerman itu berlawanan dengan prinsip pembuatan undang-undang Belanda yang justru menempatkan motivasi pelaku sejauh mungkin dari rumusan delik. Jadi jangan capek-capek cari motif, karena pasal itu tidak membutuhkan motif. Jadi kalau nanti mungkin majelis yang mulia bersidang di tempat lain cerita soal pembunuhan berencana, kalau ada ahli pidana yang bilang harus memerlukan motif, suruh baca ulang mengenai sejarah pembentukan KUHP di Belanda. Demikian yang mulia. Baik saudara ahli, seperti ini sekarang. Di dalam surat dakwaan itu misalkan ya, sudah ada uraian mengenai latar belakang melakukan suatu tindak pidana. Itu apa penjelasannya? Sudah ada motif dijabarkanlah dalam surat dakwaan. Kemudian dijabarkan juga mengenai unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu. Sampai akhirnya kepada akibat bahwa si korban itu mati. Apabila dalam surat dakwaan itu nanti dalam surat tuntutan tidak analisa mengenai motif, apa akibatnya terhadap surat dakwaan itu? Yang mulia, suatu pasal dirumuskan dalam rumusan delik mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengejawantahan asas legalitas. Kebetulan disertasi saya mengenai asas legalitas. Yang kedua adalah fungsi unjuk bukti. Yang dibuktikan oleh penuntut umum itu hanyalah bestandil. Apa perbedaan antara bestandil dan elemen? Yang mulia, kalau kita membuka kamus bahasa Belanda Indonesia, elemen itu diartikan sebagai unsur, bestandil diartikan juga sebagai unsur, padahal itu dua hal yang berbeda. Elemen bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Bestandil itu adalah unsur yang ekspresif verbis di dalam rumusan delik. Penuntut umum hanya diembani kewajiban membuktikan bestandil. Ketika dalam satu surat dakwaan bercerita mengenai motif bla 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 bla, itu semata-mata hanya untuk mengkonstruksi perbuatan pidana itu. Yang dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah sebatas bestandil dari pasal yang didakwakan. Di luar dari itu bukanlah tugas penuntut umum. Dan memang rumusan pasal itu tidak menghendaki pembuktian di luar bestandil. Demikian yang mulia. Saudara ahli, mungkin saya sambung pertanyaan dari rekan saya tadi. Agak bergeser, mungkin lebih kepada hukum acara pidana, karena saudara ahli tadi menyatakan bahwa ahli juga sebagai hukum dalam bidang hukum acara pidana. Ada satu pertanyaan saya terkait hukum acara pidana. Apa yang menjadi parameter
untuk membuktikan suatu perbuatan pidana? Yang mulia, ketika kita berbicara mengenai pembuktian, maka ada 6 ukuran secara teoretik yang digunakan. 6 ukuran secara teoretik yang digunakan itu, yang pertama yang dikenal dengan istilah Bowes Theory. Bowes Theory itu adalah teori pembuktian yang digunakan. Dalam hukum pidana di Indonesia, teori pembuktian yang digunakan itu adalah negatif wetelek Bowes Theory. Hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Yang kedua, kita bicara soal Bowes-Middelland. Bowes-Middelland itu adalah alat-alat bukti. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, itu merujuk pada pasal 184. Dimulai dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang ketiga adalah Bowes-Furing. Bowes-Furing itu cara memperoleh, menemukan, mengumpulkan, sampai pada menyampaikan bukti di sidang pengadilan. Yang ketiga ini, yang mulia, celakanya dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ini, dia tidak mengatur secara tegas. Yang keempat, kita berbicara soal Bowes-Last, beban pembuktian. Beban pembuktian itu tentunya kepada penuntut umum, kecuali dalam hal-hal tertentu lalu terdakwa disuruh membuktikan sebaliknya. Yang kelima, kita berbicara soal Bowes minimum. Minimum bukti yang digunakan untuk memproses suatu perkara pidana yang dalam konteks hukum pidana Indonesia, hukum acara pidana, dia memerlukan minimum 2 alat bukti. Dan yang terakhir, kita bicara soal Bowes-Krach atau weight of proof, itu berarti berbicara mengenai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian itu sepenuhnya adalah otoritatif hakim, karena hakim yang mengikuti mulai dari awal sampai akhir jalannya suatu perkara, sehingga hakim yang akan menentukan mengenai bobot bukti mana yang kuat, mana yang lemah. Silahkan baik penuntut umum maupun penasihat hukum mempresentasikan bukti itu. Kekuatan pembuktian dikembalikan kepada pertimbangan majelis yang mulia. Demikian. Saudara ahli, tadi saya catat ada beberapa pernyataan ahli terkait Bowes-Middelland, ya, atau alat bukti. Jadi pertanyaan saya kepada ahli, apakah dalam memutus suatu perbuatan pidana, apakah semua alat bukti itu harus ada? Yang tadi sudah sampaikan dari 184 tadi. Kalau pertanyaan itu kita kaitkan dengan Bowes minimum, maka dari 5 alat bukti, minimum adalah 2 alat bukti. Artinya ketika kita kaitkan dengan pasal 183 KUHP, di situ adalah dasar dari negatif wetelek Bowes teori yang mengatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana jika berdasarkan minimum 2 alat bukti telah menimbulkan keyakinan. Maka tidak mesti 5-5-nya terpenuhi, 2 saja cukup. Sehingga tidak perlu ke-5-5-nya. Tidak perlu ke-5-5-nya, ya. Tadi saudara bilang juga tidak perlu ke-5-5-nya, 2 cukup. Menarik di sini ketika di kasus ini. Saya tidak bicara kasus ini, ya. Maaf. Tidak di kasus ini. Saya koreksi. Tapi intinya pertanyaan saya, apakah dalam membuktikan suatu perbuatan pidana, itu apakah harus ada keharusan saksi yang melihat langsung, saksi mata intinya gitu, kurang lebih seperti itu, saksi yang melihat langsung atau apa? Yang mulia, menurut pendapat saudara gimana? Yang mulia, saksi mata atau eyewitness di dalam teori pembuktian dikenal sebagai direct evidence, bukti langsung. Tetapi di dalam teori pembuktian juga kita mengenal yang namanya circumstantial evidence. Circumstantial evidence itu bukti tidak langsung,
lalu kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada, bisa dibuktikan apakah itu dari surat, dari keterangan saksi, dari keterangan ahli, dari keterangan terdakwa, kemudian diperoleh petunjuk, maka hakim dapat memutuskan perkara tanpa adanya direct evidence. Demikian. Tes. Saya lanjutkan. Tadi saudara bilang salah satu alat bukti ahli, tadi saudara jelaskan ya. Terkait alat bukti ahli, dalam memeriksa atau menilai keterangan alat bukti ahli, mohon dijelaskan di sini apa yang menjadi parameternya. Yang mulia, di dalam buku yang saya tulis mengenai teori dan hukum pembuktian, saya merujuk pada beberapa pendapat ahli, baik yang ditulis oleh Ian Dennis dan Thomas Hackinson atau juga Arthur Best. Pada dasarnya ada 5 hal yang berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli. Yang pertama itu adalah mengenai kualifikasi ahli. Kualifikasi ahli ini ada 2 kemungkinan yang mulia. Dia memperoleh keahliannya dari pendidikan resmi pada suatu derajat akademik tertentu, atau yang kedua, dia tidak pernah mengikuti pendidikan resmi, pendidikan formal, tetapi berdasarkan pengalaman. Ini kita berbicara mengenai kualifikasi ahli. Yang kedua yang mulia, kita akan berbicara mengenai objektivitas ahli. Objektivitas ahli itu, ahli tidak boleh terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Artinya apa? Tidak boleh menjadi ahli misalnya korban atau pelakunya itu merupakan keluarganya. Ini akan dia mengganggu persoalan objektivitas. Yang ketiga yang mulia, itu kita akan berada pada apa yang disebut sebagai jenis keterangan ahli. Jenis keterangan ahli itu ada 5. Yang pertama adalah ahli yang hanya menjelaskan dari segi bahasa. Yang kedua ada ahli yang menjelaskan secara teknis mengenai suatu prosedur. Yang ketiga ada ahli yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu suatu perbuatan ini berdasarkan fakta-fakta yang sudah dia himpun terlebih dahulu, baik itu informasi yang berada di mass media atau dia datang menonton sidang sendiri dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ahli yang ketika akan memberikan keterangan, dia harus melakukan suatu observasi, penelitian atau pengamatan, baik terhadap pelaku, terhadap korban, atau terhadap instrumentum sceleris. Instrumentum sceleris itu adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ahli harus melakukan penelitian itu, baru kemudian dia memberikan keterangan. Yang kelima yang mulia, ini adalah ahli yang ketika memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, dia tidak perlu untuk melakukan tindakan-tindakan penelitian, observasi, pengamatan, atau pemeriksaan. Kemudian yang berikut, mengenai corak kesaksian. Corak kesaksian atau corak keterangan ahli yang mulia, ini pada dalam konteks sidang pengadilan, ahli lalu kemudian dia tidak boleh masuk pada kasus konkret. Karena itu saya selalu menolak yang mulia ketika ditanya berkaitan dengan kasus konkret. Saya kira demikian. Saya lanjutkan. Berdasarkan jawaban dari ahli tadi tentang jenis keterangan ahli, apakah ahli
yang telah diperiksa terlebih dahulu, baik terhadap korban atau terhadap pelaku, itu akan mempengaruhi objektivitas dari keterangan ahli itu? Saya kira tadi ahli sudah tegaskan yang mulia bahwa salah satu jenis keterangan ahli itu ya dia harus melakukan pengamatan, pemeriksaan, observasi atau penelitian baik terhadap korban, terhadap pelaku atau terhadap instrumentum sceleris. Artinya sepanjang pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dia miliki dan itu dapat dipertanggungjawabkan, maka sepanjang itu pasti dia bersifat objektif. Tetap bersifat objektif ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi saya. Terkait alat bukti petunjuk. Menurut KUHAP, coba saudara jelaskan alat bukti petunjuk itu. Ya, yang mulia memang kalau kita melakukan padanan, kitab undang-undang hukum acara pidana dan berbagai macam kitab undang-undang hukum acara yang ada di dunia ini, mungkin hanya di Indonesia saja yang menggunakan istilah bukti petunjuk. Sebetulnya ketentuan pasal 184 KUHAP itu sama dengan ketentuan pasal 339 strafvordering di negeri Belanda. Sama persis, kecuali kata-kata Wegneming van der Rechter yang berarti pengetahuan hakim, sampai ke Indonesia dia berbunyi menjadi petunjuk. Itu sebabnya ketika kami ikut dalam penyusunan RUU KUHAP yang baru ini, kami sudah menggantikan kata-kata petunjuk itu dengan pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Itu timbul dari apa yang ada di persidangan. Tetapi karena yang mulia kita masih menggunakan alat bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah otoritatif hakim yang pertama. Yang kedua dia adalah accessory evidence. Accessory evidence atau bukti pelengkap karena petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Petunjuk itu dia diperoleh apakah dari keterangan saksi ataukah dari surat ataukah dari keterangan terdakwa atau circumstantial evidence lainnya. Petunjuk didefinisikan adalah kejadian antara satu dengan yang lain yang ada kesesuaian, sehingga dari ketentuan pasal 188 KUHAP itu disimpulkan bahwa harus ada dua persesuaian untuk melahirkan alat bukti petunjuk. Apa dua persesuaian itu? Persesuaian yang pertama, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan. Persesuaian yang kedua, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Demikian yang mulia. Terkait tadi saudara nyatakan terkait keyakinan hakim, pengetahuan hakim. Keyakinan hakim. Sejauh yang saudara tahu, bagaimana teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, hukum pidana Indonesia terkait dengan keyakinan hakim? Yang mulia, dimanapun di dunia ini ketika memutus perkara pidana harus berdasarkan keyakinan. Mengapa harus berdasarkan keyakinan? Karena yang dicari adalah kebenaran material. Pertanyaan lebih lanjut, berapa besar keyakinan itu? Berapa besar keyakinan yang dipakai oleh hakim ketika memutus suatu perkara? Maka jawabannya adalah depend on base teori. Tergantung teori dasar yang dia pakai apa. Di Amerika dan di Indonesia berbeda yang mulia. Di Amerika itu menggunakan conviction on time. Conviction on time itu seluruhnya adalah keyakinan. Karena yang menentukan benar atau salah itu adalah juri. Dalam kejahatan-kejahatan tertentu atau dalam perbuatan pidana tertentu di Indonesia, dia tidak menggunakan conviction on time tapi menggunakan conviction ratione. Jadi keyakinan didasarkan pada pemikiran yang rasional. Contoh konkret itu perkara tilang. Perkara tilang itu
Pelaku tidak perlu datang, dia bisa mengkuasakan kepada orang lain. Begitu dia datang, hakim ketok palu bayar sekian. Itu keyakinan yang rasional. Yang dipakai di Indonesia ini adalah negatif betelek bewijs teori. Jadi keyakinan dibalancing dengan alat bukti. Ada keyakinan tanpa alat bukti, majelis tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti tanpa keyakinan, majelis pun tidak boleh menghukum terdakwa. Ada alat bukti dan ada keyakinan, boleh menghukum terdakwa. Demikian. Sementara cukup yang mulia. Terima kasih, ini adalah ahli. Memang nggak enak juga bicara sama satu perguruan kayaknya. Kita juga sama-sama mengajar di Gajah Mada waktu saya bikin buku yang ngulas beliau waktu itu. Jadi sama aja. Sama ilmunya sama. Jadi baiklah, kita santai-santai aja Mas Edi ya. Iya, Prof. Otto. Beliau juga profesor, jadi saya panggil beliau dengan Prof. Otto. Beliau jadi mahasiswa, saya baru usia 3 tahun. Baik, saya panggil ahli aja ya. Ahli, bisa nggak ahli mencoba menceritakan bagaimana peranan daripada hukum formil dalam rangka menegakkan hukum material? Ya, begini. Hukum formil, dia memiliki karakteristik ada 3. Yang pertama, dia mengandung sifat keresmian. Yang kedua, dia harus tertulis dan jelas. Dan yang ketiga, dia tidak boleh diinterpretasikan selain dari apa yang tertulis. Mengapa dia harus mengandung sifat keresmian? Yang mulia, dimanapun yang namanya hukum acara pidana di dunia ini, harus diakui bahwa sedikit banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Orang digeledah, ditangkap, disita, ditahan, itu belum tentu pada akhirnya dia dinyatakan bersalah. Karena itu memang dia bersifat strict. Itu karakter hukum acara pidana atau hukum pidana formil untuk menegakkan hukum pidana material. Demikian. Jadi memang hukum formil itu perlu, bahkan tidak bisa interpretasikan lain daripada apa yang tertulis. Dan kalau hukum acaranya dilanggar dalam rangka menegakkan suatu hukum material, apakah itu bisa dibenarkan? Ini pertanyaan yang paling bagus yang mulia. Dan saya harus menjawab. Kalau saya bicara dalam konteks teori, maka yang dijunjung tinggi itu adalah due process of law. Di dalam due process of law, apabila perolehan bukti, pengumpulan bukti, penyampaian bukti tidak sesuai dengan hukum acara, maka mengakibatkan bukti itu harus di-ignore, diabaikan. Unfortunately, sayangnya KUHAP kita tidak mengenal itu. KUHAP kita itu yang mulia, dia disusun tahun 1970-an sampai disahkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dia tidak mengikuti kaidah due process of law. Dia mengikuti kaidah crime control model. Crime control model itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kita harus aware, kita harus sadar betul. Jangan lupa KUHAP itu disusun pada zaman Orde Baru. Yang persoalan HAM itu memang diignore. Sehingga ketika berbicara mengenai hukum positif yang tadi berpegang pada asas lex serta, lex scripta, dan lex stricta, memang tidak ada konsekuensi logis menurut KUHAP apabila penegakan hukum material itu
tidak dilaksanakan. Karena itu di dalam konteks teori yang mulia, KUHP itu dikatakan sebagai lex imperfecta. Banyak kewajiban di dalam KUHP, tetapi tidak ada konsekuensi hukumnya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa cepat-cepat KUHP yang baru itu disahkan. Kalau KUHP yang baru itu dia sudah menjunjung tinggi due process of law. Jadi pertanyaan dari penasihat hukum saya jawab dari dua segi. Dari segi teoretik, ketika perolehan bukti, penyampaian bukti itu tidak sesuai, harus diignore, diabaikan. Tapi dalam konteks KUHP, kita tidak mengenal itu. Dalam KUHP tidak mengenal yang namanya unlawful legal evidence, tidak ada. Perolehan bukti dengan jalan yang tidak sah itu akan menggugurkan perkara, nonsense, tidak ada dalam KUHP kita. Itu kelemahan. Ada beberapa konsekuensi yang mulia, saya kasih contoh konkret pasal 192 KUHP. 192 KUHP itu dikatakan bahwa putusan majelis hakim harus memuat, ketika dinyatakan bersalah harus memuat poin A, B, C, D, F sampai K. Ayat 2-nya mengatakan apabila tidak di ini maka putusan batal demi hukum. Itu ada konsekuensi di situ. Celakanya dalam KUHP kita yang bernuansa crime control model, dia tidak menetapkan akibat hukum ketika prosedur itu dilanggar. Demikian yang mulia. Baik. Saudara tadi menjelaskan tentang bahwa persidangan itu harus dilaksanakan dengan due process of law. Putusan hakim didasarkan demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Apakah menurut ahli seyogianya, kalau saudara pun katakan tadi tidak tegas diatur tentang tidak berlakunya suatu illegal evidence atau unlawful evidence itu, apakah menurut saudara demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa dan demi tercapainya due process of law, apakah hakim seyogianya juga bisa menerapkan prinsip yang pertama tadi secara teoritis, bahwa kalau ada illegal evidence atau unlawful evidence itu harus dikesampingkan menurut saudara? Menurut saya itu sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Karena selama hakim memutus didasari pada pertimbangan yang logis, maka itu dapat diterima. Oleh karena itu tadi dalam jawaban ahli tegaskan bahwa secara due process of law itu dipentingkan. Persoalannya KUHP kita tidak mengikuti due process of law, melainkan crime control model. Demikian. Memang saya juga menyadari itu memang sepenuhnya kepada pendapat hakim. Tapi ini saya tanyakan pendapat saudara sebagai ahli. Kalau pendapat saya, karena sifat hukum acara itu tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis, maka dia berpegang kepada KUHP. Tapi kalau didasarkan demi keadilan, apakah bisa itu diambil oleh hakim? Persoalan keadilan tidak secara mutatis mutandis harus bertentangan dengan crime control model. Bisa saja persoalan keadilan pun dia sejalan dengan crime control model. Persoalan keadilan pada substansi penegakan hukum, terkadang dia bisa mengikuti due process of law, terkadang juga dia bisa berpegang kepada crime control model. Yang ingin ahli katakan bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ketika memutus suatu perkara, itu sama sekali dia tidak ada relevansinya dengan crime control model maupun due process model. Crime control model dan due process model yang pertama kali diutarakan oleh Packer tahun 1967 dalam bukunya The Limit of Criminal Sanction, itu dia menyatakan memberi anatomi terhadap sistem peradilan pidana yang berlaku berdasarkan abstraksi penegakan hukum yang ada di dunia, sehingga dia membagikan dalam crime control model dan due process model. Tetapi dia tidak ada relevansinya dengan persoalan keadilan. Bisa saja dalam due process of law pun itu kemudian persoalan keadilan itu juga tercabik-cabik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan due process of law itu keadilan pun bisa tercapai. Demikian juga dengan crime control model. Dengan crime control model bisa saja keadilan itu tercapai, tetapi bisa juga dengan crime control model keadilan itu juga kemudian menjadi tercabik-cabik. Menurut ahli, apakah dalam rangka menegakkan hukum, terutama demi kepastian hukum, menurut saudara, pendapat saudara, apakah memang sebaiknya due process of law itu diterapkan dalam suatu persidangan pengadilan? Begini, kalau kita berbicara soal due process of law, artinya
Ini pertanyaan ini lalu kemudian menjadi kontradiktif dengan pertanyaan yang terdahulu yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Tadi penasihat hukum bertanya dengan mengatakan apakah due process of law itu dalam rangka menegakkan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian sekarang pertanyaannya dirubah lagi, apakah untuk menjamin kepastian hukum harus due process of law? Begini, kalau kita berbicara mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, ini kita berbicara mengenai tugas kaidah hukum. Istilah kepastian, kemudian istilah kemanfaatan, dan istilah keadilan, ini adalah 3 instrumen hukum antara satu dengan yang lain yang saling terkait meskipun tidak mudah untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam pengertian ketiga elemen, ketiga instrumen ini bisa terjaga dengan baik. Terkadang dalam menegakkan hukum, hakim itu mengutamakan kepastian, lalu dia mengabaikan persoalan kemanfaatan dan keadilan. Terkadang dia mengutamakan keadilan dan kemanfaatan, tetapi dia mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu ketika berbicara dalam konteks due process of law untuk disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, kita tidak bisa secara ansih lalu harus membagi itu 33,3%, 33,3%, 33,3%, tetapi semuanya adalah tergantung kasus yang dihadapi. Yang mulia, saya memberi satu contoh konkret. Kalau saya tidak salah itu putusan pengadilan negeri di Pacitan. Ada 4 orang, ini bapak dan ibu, punya 2 orang anak masih kecil. Mereka selesai bertamasya, lalu bapak ini mengendarai mobil, di sampingnya ini ada istrinya. Bapak ini mengira bahwa 2 orang anaknya ini sudah naik ke mobil. Lalu ternyata yang baru naik hanya 1. Dengan segera bapak ini dia kemudian atret mobil, mobilnya mundur dan menggilas anak yang satunya. Bapak ini kemudian dibawa di persidangan, istrinya depresi sampai gila. Kemudian apa putusan hakim? Kalau kita berpegang kepada kepastian hukum, maka orang ini harus dijatuhi pidana. Karena apa yang dia lakukan itu adalah memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang. Tetapi rupa-rupanya putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak diikuti oleh pemidanaan. Dia lebih memberatkan pada kemanfaatan dan keadilan. Tidak ada manfaatnya menjatuhkan pidana kepada bapak ini karena hanya akan membuat anaknya terlantar, istrinya sudah gila. Jadi saya mau katakan bahwa persoalan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bila dikaitkan dengan apakah crime control model atau due process model itu depend on case. Tergantung kepada kasus yang kita hadapi dan itu adalah otoritatif hakim untuk menilai. Kalau saya ditanya, ya tentunya saya lebih memilih pada persoalan keadilan. Demikian yang mulia. Kalau demikian halnya, menurut saudara apa sebenarnya atau pentingnya due process of law ini ditegakkan? Begini, due process of law itu kalau kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, jangan sampai perlakuan terhadap seorang tersangka itu di luar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dan yang kedua, harus memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sesuai dengan aturan. Yang mulia, di dalam bukunya Packer itu dia jelaskan secara rinci bahwa crime control model dan due process model bukanlah 2 hal yang berlawanan. Tetapi antara crime control model dan due process model adalah nilai-nilai yang saling bersaing. Mengapa dia saling bersaing? Karena keduanya mempunyai landasan filosofis yang berbeda. Yang mulia, due process of law, dia didasarkan pada landasan filosofis, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sementara crime control model, dia lebih pada suatu landasan filosofis,
jangan sampai pelaku kejahatan lolos dari jeratan hukum. Jadi tidak mungkin akan ketemu karena yang satu mau menghukum, yang satu mau membebaskan. Tetapi dikatakan oleh Becker bukan saling berlawanan, tetapi nilai-nilai yang saling bersaing. Demikian. Bagaimana pendapat saudara tentang satu adagium atau prinsip hukum yang mengatakan lebih bagus membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang harus menghukum satu orang yang tidak bersalah? Ya. Bagaimana pendapat saudara? Semua hakim di dunia menggunakan postulat itu. Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Mengapa demikian? Hakim ini kan boleh dikatakan bahwa profesi yang mendapat mandat langsung dari Tuhan. Karena itu memang yang dipentingkan bagi seorang hakim ada dua hal, integritas dan kapasitas intelektual. Mengapa ada postulat semacam itu yang dipakai oleh hakim? Karena kalau dia menghukum orang yang tidak bersalah, maka dia berdosa untuk dirinya sendiri dan juga dia menanggung dosa orang yang dia hukum yang dia tidak bersalah itu. Tetapi kalau dia membebaskan orang yang dia lebih baik membebaskan orang yang bersalah, maka kalau terjadi segala sesuatu, individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu memang postulat yang dipakai oleh hakim demikian. Dan itu biasanya memang apabila yang namanya beyond reasonable doubt, keraguan yang ada itu berada di bawah ambang batas, maka dia akan menggunakan postulat itu. Demikian. Terima kasih. Sebelum saya tanya, ahli sudah menjelaskan tadi, tapi saya mau mendalami terus. Coba jelaskan pada kami, pada persidangan ini, apa yang dimaksud dengan beyond reasonable doubt? Ya, beyond reasonable doubt itu sebetulnya dia tidak dikenal atau boleh dikatakan bahwa dia digunakan sepenuhnya dalam sistem juri di Amerika. Mengapa? Karena dia menggunakan conviction ang time. Conviction ang time itu adalah keyakinan penuh. Sebab yang menentukan guilty or not guilty itu adalah juri. Tetapi jangan lupa, hakim di Amerika punya hak veto. Dalam titik yang paling ekstrim, ketika semua juri mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, tetapi kalau hakim punya keyakinan bahwa terdakwa bersalah, dia boleh menjatuhkan hukuman. Dia punya hak veto. Karena itu dasarnya adalah conviction ang time. Dalam konteks di Indonesia, kita tidak menggunakan conviction ang time. Negatif betelek bewis teori itu 50-50. Dia meletakkan keyakinan 50%, meletakkan alat bukti 50%. Oleh karena itu dikatakan untuk menjatuhkan pidana minimal 2 alat bukti menimbulkan keyakinan. Lalu untuk mendapatkan keyakinan ini yang mulia, di dalam konteks negatif betelek bewis teori, kita mengenal ada yang namanya probative evidence. Probative evidence itu adalah fakta-fakta dalam persidangan yang bisa meyakinkan hakim untuk sampai pada kesimpulan dia menjatuhkan pidana. Yang penting didukung oleh 2 alat bukti minimal. Demikian yang mulia. Masih belum jelas buat saya karena tadi tentang teori conviction and time atau intim, ini kan keyakinan murni dari seorang hakim tentunya. Yang saya maksud adalah kalau kita berbicara tentang beyond reasonable doubt, maka apakah bisa hakim memberikan suatu keputusan apabila dia merasakan ada keraguan yang sangat beralasan, artinya dia tidak betul-betul penuh keyakinannya, bukti-bukti itu mendukung putusannya. Kalau dia sampai pada posisi reasonable doubt yang sangat meragukan, maka apa yang harus diputuskan seorang hakim pada posisi seperti itu? Begini, yang mulia ada 2 teori. Yang pertama, ini adalah persoalan keraguan-raguan, apakah orang itu dapat dijatuhi pidana dalam pengertian apakah orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Teori yang pertama yang dikenal dengan istilah in dubio pro reo. Jika terdapat keraguan-raguan, maka hakim membebaskan terdakwa. Tetapi jangan lupa, ada juga teori yang namanya asas yang namanya in dubio pro lege fori. Jika terdapat keraguan-raguan, maka hakim tetap menjatuhkan pidana. Teori ini dikemukakan oleh Pompe.
Mengapa teori ini dikemukakan oleh Pompe? Kalau ini diruntut yang mulia dari apa yang ahli jelaskan dari awal, Pompe ini mengikuti ajaran kesalahan yang normatif. Makanya dia mengatakan bahwa kesalahan hukum itu adalah norman vertreding, pelanggaran norma. Ini yang kemudian diikuti oleh Mulyatno. Jadi ada indubio pro reo, ada indubio pro lege fori. Demikian yang mulia. Dalam praktek jurisprudensi Mahkamah Agung yang banyak terjadi, apakah saudara melihat bahwa yang diterapkan itu pada umumnya adalah indubio pro reo, sebagaimana diputuskan beberapa putusan Yahya Harahap dan sebagainya? Begini, kalau kita berbicara mengenai banyak putusan Mahkamah Agung di Indonesia, baik indubio pro reo maupun indubio pro lege fori, itu kedua-duanya dianut oleh kita di Indonesia. Jadi yang penting ada alasan logis yang dibangun ketika akan memutuskan menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa. Jadi kedua itu dianut dalam jurisprudensi kita. Apa saudara bisa memberikan contoh jurisprudensi pada saya yang menganut indubio apa tadi? Pro lege fori. Pro. Itu yang paling terkenal misalnya dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif, ya. Di situ sebetulnya apa yang dilakukan oleh terdakwa itu dia tidak memenuhi rumusan delik, tetapi kemudian oleh hakim itu dijatuhi pidana. Itu yang paling gampang adalah dalam kasus Raden Sonson Natalegawa, Direktur Bank Bumidaya yang memberikan kredit kepada perusahaan real estate, ya, PT Java Building, padahal waktu itu ada surat edaran Gubernur Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Rahmat Saleh untuk bank tidak boleh memberikan kredit kepada perusahaan real estate. Sebetulnya di dalam surat edaran Rahmat Saleh sebagai Gubernur Bank Indonesia itu hanya menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap surat edaran hanya sanksi administrasi. Tetapi di sini ternyata hakim menjatuhkan pidana, bukan administrasi. Artinya apa? Dia bukan pada indubio pro reo, tapi pada indubio pro lege fori. Sebaliknya, dikaitkan dengan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, itu pun pernah terjadi di indubio pro reo dalam kasus Mahrus Effendi soal distribusi 9 bahan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Januari 1967. Jadi baik ada yang indubio pro lege fori, ada juga indubio pro reo. Demikian yang mulia. Banyak orang berpendapat bahwa putusan Natalegawa tadi itu, Raden Sonson itu sebenarnya bukan penerapan pada indubio pro reo atau indubio lege fori, pro lege fori, ya. Tapi itu adalah hanya perbedaan penafsiran tentang hukum. Karena kalau dimasukkan tentang teori indubio pro reo, itu kaitannya adalah dengan bukti-bukti yang ada, bukan tentang kaidah hukum, bukan elemen hukum gitu loh. Tidak, ya. Jadi ini ada, saya lihat pendapat begitu ya. Ya. Jadi artinya kalau melihat indubio pro reo itu adalah ada bukti-bukti yang tidak meyakinkan hakim, membuat dia ragu sehingga diterapkanlah prinsip indubio pro reo. Tapi kalau soal kasus Natalegawa itu tidak persoalan bukti, buktinya lengkap semuanya, cuma ada kaidah hukum yang ditafsirkannya berbeda dengan apa yang seharusnya. Yang mulia, yang namanya indubio pro reo, faktor yang menyebabkan keraguan pada hakim itu tidak hanya sebatas bukti, termasuk pada interpretasi pasal pun berlaku indubio pro reo. Oleh karena itu perhatikan pasal 1 ayat 2 KUHP. Jika terjadi perubahan perundang-undangan, maka hakim memutus berdasarkan aturan yang meringankan. Itu indubio pro reo. Karena apa? Ada DAP. DAP itu bukan persoalan bukti yang mulia, tapi persoalan peraturan termasuk interpretasi terhadap aturan itu. Jadi kata-kata indubio pro reo, DAP di situ dalam bahasa Latin dubio, persoalan keraguan-keraguan itu tidak semata-mata bukti. Perubahan aturan pun dianggap hal yang dapat membuat hakim itu ragu. Jadi satu contoh konkret yang ingin ahli katakan, pasal 1 ayat 2 KUHP itu adalah indubio pro reo. Nah, jadi kalau itu diterapkan seperti tadi, kalau di kasus Natalegawa itu, saya kata pendapat orang dan juga mungkin pendapat saya,
Itu bukan karena dia ragu tentang peraturannya, tetapi memang dia ingin menafsirkan lain, karena kalau ragu-ragu itu kan ada yang ragu, ada yang tidak clear, tidak jelas, ya, terutama juga umpamanya tengah waktu dan sebagainya. Tapi Lanta Legawa kasusnya jelas, pasalnya jelas, buktinya jelas, tapi dia menerapkan tafsiran hukum yang berbeda. Tapi itu mungkin bisa Ya, pendapat saya ya. kira pendapat saya itu Ya. masuk dalam indubio pro reo maupun indubio pro lege fori. Ya. Saya ingin bertanya soal motif ya. Di dalam pasal 30 kan di sana dikatakan bahwa dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan gitu. Tadi saudara mengatakan tidak selalu perlu motif. Pertanyaan saya adalah, memang di dalam elemennya itu sendiri pasalnya nggak ada kata-kata motif. Tetapi kan ada interpretasi tentunya kan. Ada interpretasi historis, ada interpretasi logis, gramatis, dan macam-macam. Apakah mungkin seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab? Menurut saudara? Sangat mungkin. Karena apa? Di dalam teori hukum pidana ada yang namanya dolus indeterminatus. Dolus indeterminatus itu adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap sembarang orang dan tanpa suatu kejelasan. Kalau itu kan pasti tidak direncanakan. Tidak Ya? mesti, Ah, tidak ya. mesti. Tidak mesti ya. Iya Tidak kan? mesti. Jadi apa Cik Dinda? 338 jelas di sana kan tidak perlu ada perencanaan. Karena bisa saja seketika bertemu orang dia tikam mati. ya, Tapi kalau 340 kan jelas di sana dikatakan dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan. Tadi ahli sudah mengatakan juga ada tenggang waktu, Ya. disadarinya perbuatan tersebut dan sebagainya. Nah, secara teoritis, kalau orang sudah merencanakan sesuatu dengan kesadaran penuh, dengan tenggang waktu yang cukup, apakah mungkin dia tidak mempunyai motif untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan itu? ada atau tidak adanya motif itu bukan merupakan bagian untuk terwujudnya suatu delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Saya kebetulan yang mulia membuat juga buku mengenai asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. Penemuan hukum dalam hukum pidana ketika kita melakukan penafsiran itu ada urutannya. Yang paling pertama kita lihat adalah yang kita sebut dengan istilah interpretasi gramatikal. Ketika interpretasi gramatikal itu tidak memberikan jawaban yang pasti, maka kita akan kembali kepada interpretasi historis. Apa maksud pembentuk undang-undang? Oleh karena itu saya bersikukuh mengatakan bahwa pasal 340 itu memang tidak membutuhkan motif, sebab interpretasi historisnya memang tidak dimaksudkan untuk ada motif. Bandingkan dengan pasal dalam pembunuhan dalam konteks KUHP Jerman, itu dia sebutkan motifnya apa, itu ada di situ. Meskipun dia tidak menyebutkan secara tegas ekspresif seperti itu bahwa harus bermotif ini tidak. Seperti yang tadi ahli contohkan dalam konteks pasal 378. 378 itu membutuhkan motif. Jadi ada motifnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Cara-caranya itu ada, akibatnya menimbulkan hutang atau piutang. Jadi itu yang harus dipakai ketika kita melakukan, orang bebas melakukan interpretasi apalagi dalam konteks penemuan hukum. Tetapi kan ada kaidah-kaidah yang digunakan. Sehingga kembali kepada konteks pasal 340, kata-kata berencana sama sekali tidak dimasukkan untuk persoalan motif, tetapi menandakan corak kesengajaan dolus premeditatus. Terlepas daripada pendapat saudara yang mengatakan hal itu tidak perlu dibuktikan, karena itu sudah terlalu banyak sekali putusan hakim di Indonesia, saya ingin bertanya ya, bahwa apakah pendapat saudara ahli dengan adanya kata-kata direncanakan di sana, dengan penafsiran gramatis bahwa orang merencanakan sesuatu itu adalah pasti ada sebabnya. Apakah saudara juga tidak punya apa pandangan saudara tentang hal itu? Karena hal ini kan berbeda dengan pasal 338 rupanya. Di dalam 338 itu pembunuhan juga namanya pembunuhan, tetapi juga tidak ada di sana unsur merencanakan sesuatu. Sehingga tentunya pembuat undang-undang membuat kata-kata direncanakan dengan tidak direncanakan itu berbeda.
Karena memang bahwa merencanakan itu pastilah secara akal sehat dia mengetahui bahwa dia apa sebab daripada perencanaan itu dilakukan. Yang mulia, adanya kata-kata direncanakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan motif. Jadi di dalam teori yang mulia itu ada 12 pembagian jenis delik. Antara lain adalah delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Kata-kata direncanakan itu bukan menandakan persoalan motif. Kata-kata direncanakan di dalam pasal itu menandakan tadi ahli katakan adalah dolus premeditatus, tetapi dalam konteks pembagian jenis delik itu dimasukkan dalam delik yang dikualifikasi. Itu adalah hal untuk memberatkan ancaman pidana, bukan persoalan motif. Nanti di dalam buku Remeling ini sudah dijelaskan yang sudah akan saya kopikan kepada majelis yang mulia. Itu semua sudah dijelaskan secara rinci persoalan pasal pembunuhan berencana. Baik, saya pindah topik. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh penuntut umum. Tadi saudara menjawab pertanyaan dari penuntut umum tentang bagaimana pendapat saudara tentang seorang saksi ahli yang sudah ikut juga melakukan penyidikan terhadap terdakwa, apakah itu bisa independen atau tidak? Saudara tadi mengatakan bisa independen. Ya memang bisa independen tidaknya ini kan sebenarnya tergantung orangnya ya. Tetapi yang kita lihat kan dari segi kaidah hukum. Apakah seseorang yang ketika memeriksa terdakwa posisinya dia di situ bukanlah ahli. Dia adalah orang yang membantu polisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Dan tentunya juga tersangka itu tidak volunteer, tidak rela diperiksa. Tapi karena diperintahkan oleh penyidik harus dia diperiksa. Posisi daripada orang tersebut adalah sebagai membantu penyidik ketika memeriksa tersangka ini. Hasilnya dengan confidential basis, rahasia, hasilnya itu diberikan kepada polisi. Tapi serta-merta dia tampil kembali di persidangan dalam berganti posisi sebagai ahli. Tidak lagi sebagai pembantu penyidikan tadi. Menurut saudara, apakah ini bisa dikatakan independen atau ini bisa dibenarkan dalam suatu proses yang berdasarkan keadilan? Ya, yang mulia, saya kira memang dalam penyidikan ketika dibutuhkan pemeriksaan pastilah ahli yang memeriksa ya, bukan orang sembarangan. Justru kalau orang sembarangan maka kualitas pemeriksaan itu menjadi diragukan. Mestinya adalah ahli yang kompeten memeriksa sesuatu hal. Tidak mungkin misalnya ketika memeriksa kesehatan jiwa yang kita panggil dokter hewan, kan tidak mungkin. Pasti adalah dokter, seorang psikiater atau seorang ahli jiwa. Pasti adalah ahli untuk mendukung relevansi bukti itu, ya. Karena begini yang mulia, ada 4 fundamental dalam pembuktian. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah relevan, yang kedua itu adalah admissible. Ketika kita berbicara relevan sudah barang tentu adalah apa yang akan dibuktikan itu dia akan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Yang kedua ini adalah admissible. Admissible ini kita melihat persoalan evidence itu baik dari segi substansi dari instrumentum deliktinya itu, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maupun dari sisi pelaku ataukah dari sisi korban. Itu pun yang melakukan pemeriksaan atau haruslah seorang ahli. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia pembantu penyidik. Dia adalah ahli, dia harus bersertifikasi. Justru kalau dia bukan ahli, mengenai persoalan admisibilitas akan diragukan. Itu yang pertama yang harus dijelaskan. Yang kedua yang mulia, ahli sudah tulis dalam buku dengan mengutip pendapat Arthur Best bahwa yang namanya jenis keterangan ahli pada dasarnya itu kalau tadi ahli menyebutkan ada 5, itu sebetulnya hanya dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ahli yang sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dia harus melakukan pemeriksaan dulu, baik terhadap pelaku, terhadap korban, ataukah terhadap instrumentum delikti, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
Tidak bisa tiba-tiba dia datang di pengadilan lalu kemudian bercerita. Lalu apa dasar dia melakukan memberikan pendapatnya? Padahal untuk memperoleh bukti yang valid itu ada kewajiban. Apa yang dia lakukan? Ya harus melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang kemudian dikategorikan oleh Artubes dalam jenis keterangan ahli. Ada yang dia melakukan suatu tindakan, artinya memeriksa, mengamati atau melakukan observasi, dan kalau saya datang kan tidak melakukan observasi, penelitian atau pengamatan. Independensi ahli itu bukan persoalan di mana dia bekerja dalam pengertian, oh ini karena dia dari penyidik, kemudian dia datang lagi ke pengadilan, ini dia menjadi tidak independen. Itu tidak demikian. Independensi ahli itu terletak pada objektivitas yang digunakan oleh ahli ketika dia memeriksa secara teori mengatakan A, ya harus A. Bukan A dia mengatakan B atau A dia mengatakan C. Demikian yang mulia. Baik, terakhir. Oh, sambungkan. Hubungan antara seorang dokter dengan pasien. Jadi dalam praktek yang kita lihat di beberapa persidangan, itu kan biasanya kan penyidik meminta kepada lembaga rumah sakit manapun agar memeriksakan seorang bernama ini gitu pokoknya. Jadi waktu diminta itu dia tidak meminta seorang ahli, tapi seorang dokter untuk memeriksa. Nah, sekarang berarti terjadi hubungan antara pasien dengan dokter. Apakah menurut saudara, kalau seorang dokter dengan pasien itu, dokter itu wajib merahasiakan rahasia daripada pasiennya? Ya, yang mulia, di dalam buku saya ini ketika saya menulis mengenai kualifikasi kesaksian, memang ada profesi-profesi tertentu yang berhak menolak ketika dimintakan sebagai saksi. Antara lain adalah notaris, kemudian pengacara, lalu kemudian dokter, pemuka agama, dan wartawan. Selama pemeriksaan yang dilakukan dari dokter terhadap pasiennya bukan sesuatu hal yang bersifat pro justisia. Demikian. Jadi pertanyaan saya belum dijawab tadi, apakah seorang dokter itu harus menjaga rahasia? Oh iya, itu sejak zaman Sokrates sudah terkenal begitu. Ya. Nah, jadi praktek yang terjadi yang saya lihat ada satu fakta bahwa penyidik meminta bantuan seorang dokter dari suatu rumah sakit memeriksa seorang pasiennya ini yang notabene umpamanya terdakwa. Di situ kan posisi dia kan sebagai dokter, dia tidak minta sebagai ahli. Kemudian setelah selesai itu hasilnya kan diberikan kepada penyidik dalam confidential basis tadi itu, rahasia. Tapi kemudian ternyata dokter tadi ini dipanggil lagi di persidangan sebagai ahli. Dan akhirnya dia membuka semua data-data pasiennya itu di persidangan. Menurut saudara, apakah itu secara etis dan secara hukum dibenarkan menurut saudara? Ada dua hal yang mulia dari pertanyaan ini. Yang pertama ingin ahli jelaskan, ketika pemeriksaan antara dokter dan pasien itu bukan untuk kepentingan pro justisia, maka berdasarkan etika kedokteran, dokter wajib menyimpan rahasia penyakit pasiennya. Kalau itu diminta hal yang bersifat pro justisia, maka kewajiban untuk menyimpan rahasia penyakit pasiennya itu kemudian bisa diabaikan. Kalau kemudian dia dimintakan sebagai ahli di pengadilan, atas suatu penetapan pengadilan dia harus membuka itu, maka itu tidak menjadi soal. Dalam pengertian kalau memang dokter dia bermaksud, karena menolak sebagai saksi yang kita kenal dengan istilah performing right di sini, itu memang depend pada profesi yang bersangkutan. Sebetulnya mengapa ada hak ingkar atau ada hak untuk menolak sebagai saksi? Ini adalah untuk menjamin objektivitas peradilan. Jadi di sini ada dua hal yang seperti tadi sudah ahli jelaskan. Demikian yang mulia. Jadi saudara mengatakan
Kalau dia tadi sebagai dokter memeriksa, kemudian dia diminta menjadi ahli yang ditetapkan oleh penetapan pengadilan, maka kewajiban menyimpan rahasia jabatan itu bisa diabaikan. Bisa diabaikan. Kalau bukan karena perintah pengadilan, tapi karena dengan sukarela dia menjadi ahli dan membocorkan rahasia kliennya. Bagaimana menurut Anda? Dia melanggar etika kedokteran tapi tidak melanggar hukum. Demikian yang mulia. Cukup yang mulia. Masih. Ahli, dalam KUHAP pasal 3 itu merupakan asas daripada KUHAP itu, dan sifat undang-undang asasnya lex stamen dura scripta. Jadi pembuktian satu perkara dalam hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, harus yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Tadi yang dikatakan saksi itu apa? Ahli circumstances evidence itu diatur dalam pasal berapa di KUHAP? Begini, yang pertama saya ralat. Asas yang berbunyi itu lex dura sed camen scripta. Artinya undang-undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh saudara penasihat hukum. Pasal 3 itu merupakan legalitas dari hukum acara pidana, bahwa proses terhadap suatu perkara pidana harus disesuaikan dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Tadi sudah ahli katakan sebelum sidang ini diskors bahwa salah satu kelemahan KUHAP adalah tidak membuat sanksi apabila prosedur itu dilanggar. Karena kalau kita berbicara dalam konteks due process of law, mestinya setiap pelanggaran terhadap prosedur ada akibat hukumnya. Tadi juga sudah ahli jelaskan bahwa KUHAP kita ini sebetulnya kalau ditimbang dia memang lebih berat pada crime control model. Persoalan circumstantial evidence ini sebetulnya kalau dalam konteks KUHAP kita, arti dari circumstantial evidence itu adalah fakta-fakta yang sebetulnya dia berdiri sendiri, tetapi antara fakta-fakta tersebut saling bersesuaian. Selama bisa dibuktikan di pengadilan, maka dia masuk dalam circumstantial evidence. Memang di dalam KUHAP kita itu tidak secara explicitly, tetapi kalau kita membuka misalnya dalam konteks pasal 185 ya, ada yang disebut dengan istilah cutting beways. Cutting beways itu di mana keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain meskipun berdiri sendiri tetapi dia saling bersesuaian, ini sebetulnya adalah circumstantial evidence. Jadi tidak mesti ada yang melihat secara kasat mata atau dia sebagai eyewitness yang melihat suatu perbuatan pidana. Demikian yang mulia. Berarti melanggar asas diperbolehkan? Bagaimana? Melanggar asas tadi? Sebentar, asas apa yang dilanggar? Lex Tidak, tidak. Loh, maaf, saudara penasihat hukum, Anda keliru. Arti dari lex dura sed camen scripta itu adalah undang-undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya. Itu sebetulnya bukan persoalan pada hukum acara pidana tetapi pada hukum pidana substantif. Saya katakan tadi bahwa pasal 3 itu adalah asas legalitas. Anda bertanya mengenai circumstantial evidence, memang di dalam KUHAP itu tidak ada secara tegas mengatakan circumstantial evidence, tetapi 185 yang mengatakan bahwa keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi bersesuaian itu adalah circumstantial evidence. Demikian yang mulia. Sementara itu. Terima kasih majelis. Ahli tadi sudah menjelaskan tentang 5 alat bukti dalam pembuktian tidak pidana. Tadi juga menjelaskan bahwa tidak perlu kelima-limanya itu terbukti, tapi cukup 2 saja. Di mana berdasarkan 184 KUHAP itu alat bukti ada 5, itu adalah saksi, keterangan saksi,
surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertanyaan saya, kalaupun cukup 2, itu apakah jenisnya atau kuantitas dari masing-masing alat bukti? Jadi misalnya 2 itu harus alat bukti keterangan saksi dan surat, atau bisa 10 keterangan saksi atau 10 keterangan ahli, atau itu perhitungan bagaimana kita menghitung jumlah dari alat bukti yang dapat dibuktikan tadi. Terima kasih. Jelasnya. Yang mulia, yang ditanyakan oleh penuntut umum, sepeda motor ini dia keluar dari ATM, dikejar sama satpam ini, di perempatan jalan ada seorang gelandangan. Ketika dibuat laporan ke polisi, satpam ini akan mengatakan dia melihat dengan mata kepala sendiri orang ini membobol ATM. Gelandangan yang di perempatan jalan, dia mengatakan dia tidak melihat orang ini membobol ATM, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri satpam ini mengejar orang ini. Dalam konteks yang demikian adalah 2 alat bukti. Mengapa? Independen, masing-masing berdiri sendiri. Satpam melihat dengan mata kepala sendiri dia membobol ATM, yang gelandangan itu tidak melihat dia membobol ATM, tapi dia melihat satpam mengejar pembobol ATM. Di sini masing-masing berdiri sendiri, independen dia, tetapi saling bersesuaian. Dalam konteks yang demikian, disinilah bukan 1 alat bukti, tetapi juga melainkan 2 alat bukti. Sama halnya ini juga berlaku bagi keterangan ahli. Kalau keterangan ahli itu masing-masing berdiri sendiri, tetapi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka di sini bukan 1 alat bukti, melainkan 2 alat bukti. Kalau 2 keterangan ahli sama persis mengenai suatu objek, maka di situ hanya ada 1 alat bukti. Demikian yang mulia. Saudara ahli, menurut pendapat saudara, saya ingin tahu bahwa kalau kita mempunyai alat bukti yang sangat menentukan dan tak terbantahkan, itu dalam istilah ilmiahnya apa, ahli? Begini, yang mulia, ini kita masuk pada yang namanya arti penting pembuktian. Arti penting pembuktian itu ada 3. Ada arti penting pembuktian secara absolut, ada arti penting pembuktian secara relatif, dan ada arti pembuktian secara yuridis. Pendapat ini ahli rujuk dari pendapat Profesor Sudikno Martokusumo. Itu gurunya Prof. Otto, gurunya saya, gurunya Saudara Wahyu. Jadi di dalam klasifikasi arti penting pembuktian itu, ketika dikatakan alat bukti itu bersifat absolut, artinya dia mutlak tidak terbantahkan. Contoh, sekarang ketika misalnya untuk mengetahui si A ini anaknya B atau anaknya C, tinggal dilakukan tes DNA. Begitu tes DNA mengatakan, oh ini anaknya B, itu adalah alat bukti yang tidak terbantahkan. Dia bersifat absolut. Dalam konteks teori dikenal dengan istilah probatio plena. Probatio plena itu dalam bahasa Latin, probatio artinya bukti, plena artinya penuh. Bukti penuh, bukti sempurna, yang tidak terbantahkan. Yang kedua adalah arti penting pembuktian dalam konteks relatif atau nisbi. Ketika berbicara pembuktian dalam konteks relatif atau nisbi, maka semuanya itu tergantung kepada keyakinan hakim. Dan yang ketiga, ketika berbicara mengenai arti penting pembuktian dalam konteks yuridis, berarti memang proses menunjukkan bukti atau pembuktian itu sendiri telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian yang mulia. Cukup. Kami mau minta penjelasan apa yang dimaksud dengan visum et repertum. Visum et repertum itu sebetulnya merupakan kalau kita berbicara visum, maka visum itu ada yang visum hidup dan ada yang visum mati. Kalau visum mati itu tentunya terhadap seorang korban yang dia telah meninggal dunia, sedangkan kalau visum hidup
itu misalnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan tapi kemudian dia tidak mengakibatkan mati. Pada dasarnya visum et repertum itu merupakan keterangan ahli apabila memang satu dia dibuat berdasarkan atau atas permintaan penyidik. Yang kedua, kalau visum et repertum itu hasilnya disampaikan oleh ahli di pengadilan, maka dia berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli. Sementara kalau visum et repertum itu dia hanya disampaikan tertulis, tetapi pembuatannya bersifat pro justisia, maka di situ dia bukan sebagai alat bukti keterangan ahli, melainkan alat bukti surat. Demikian yang mulia. Untuk visum mati, apakah harus disyaratkan untuk melakukan otopsi atau tidak? Mohon maaf, itu di luar kewenangan ahli. Karena itu lebih tepat ditanyakan kepada ilmu kedokteran kehakiman. Jadi kedudukan visum et repertum di dalam pasal 184 bisa berubah kedudukan? Bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti surat. Tetapi apakah visum mati itu harus dilakukan otopsi secara keseluruhan, itu bagian ilmu forensik atau ilmu kedokteran kehakiman yang lebih berwenang untuk menjawab itu. Kemudian rekaman CCTV dengan era teknologi sekarang di dalam persidangan ini ditunjukkan rekaman CCTV. Ya. Kategori sebagai apa? Kalau kita menuju kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dia bisa dijadikan alat bukti elektronik. Tetapi kalau kita mau dikembalikan kepada UHAP, maka sebetulnya CCTV itu dia merupakan physical evidence. Kalau toh mau dimasukkan dalam konteks 184, dia masuk pada persoalan atau pada kategori alat bukti petunjuk. Kecuali kalau alat bukti elektronik itu dia berupa suatu hasil print out atau hasil suatu data komputer, maka dia bisa dimasukkan dalam alat bukti surat jika kita memang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prof, saya panggil saudara ahli. Ya, yang mulia. Rasanya agak nyaman juga kehadiran saudara ahli di sini hari ini. Berawal dari pernyataan saudara yang mengatakan ahli tidak boleh masuk kasus konkret. Nah, faktanya memang dari beberapa peradilan kita lihat banyak ahli malah cenderung nafsu masuk ke kasus konkret. Malah hal-hal yang konkret, hal yang abstrak disimpulkan menjadi hal yang konkret. Ada mungkin satu dua hal yang mau saya tanyakan kepada saudara untuk lebih minta penjelasan, tapi sebelumnya hal yang bersifat umum kaitan dengan apa yang saudara sampaikan tadi, bahwasanya selama ini juga saudara sering mengikuti persidangan ini dari luar. Ini kaitannya dengan asas presumption of innocence dalam hukum acara pidana kita, juga pernyataan saudara tentang, saya sebut saja, keadaan kuat kita yang ternyata muatannya atau prakteknya crime control model yang seharusnya itu proses law. Sebenarnya asas ini, presumption of innocence ini milik siapa ini? Milik setiap orangkah? Atau juga menjadi milik setiap penegak hukum dalam satu proses persidangan? Ya. Yang mulia, saya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Packer dalam The Limits of Criminal Sanction. Dia membagi model sistem peradilan pidana menjadi dua. Yang satu namanya crime control model, dan yang satu namanya due process model. Kedua model ini mempunyai ciri-ciri. Crime control model, pertama yang dia utamakan itu adalah kecepatan dalam beracara. Yang kedua quantity.
Yang ketiga adalah dia menggunakan presumption of guilt, asas praduga bersalah. Sementara yang namanya presumption of innocent, 3 ciri. Yang pertama adalah dia menolak efisiensi, menolak kecepatan dalam beracara. Dia mengutamakan bukan quantity tapi quality, kualitas kasus. Dan yang ketiga dia menggunakan presumption of innocent. Kalau ditanya KUHP kita itu lebih condong kemana, maka tadi ahli katakan lebih condong pada crime control model. Periksa tuh dari pasal 1 sampai pasal 284, tidak ada satu kalimat pun dalam KUHP itu yang berjudul asas praduga tidak bersalah, tidak ada. Itu hanya ada dalam penjelasan umum butir 3 huruf C. Tapi coba perhatikan pasal 17 KUHP. Pasal 17 KUHP itu mengatakan seseorang ditangkap jika diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata diduga keras itu apa? Itu strong presumption of guilt. Kalau kemudian majelis yang mulia bertanya mengenai sebetulnya presumption of innocent itu punya siapa? Presumption of innocent itu punyanya hakim. Ketika perkara itu sampai datang ke pengadilan, itu dalam mindset hakim itu nol. Itu harus ada dalam mindset hakim. Oleh karena itu dalam KUHP ada larangan, hakim tidak boleh bertanya yang sifatnya menjerat. Jadi tidak boleh bertanya, saudara terdakwa, bagaimana cara Anda mencuri? Itu sudah menjerat. Saudara terdakwa, bagaimana cara Anda membunuh? Nggak boleh, itu sudah menjerat. Kalau ditanya presumption of guilt, yang namanya penuntut umum dan polisi harus menggunakan presumption of guilt. Kita bicara dalam logika yang sangat sederhana yang mulia. Ketika kita akan meyakinkan seseorang terhadap suatu hal, mestinya kita yakin dulu terhadap hal itu, baru kita bisa meyakinkan orang. Kalau penuntut umum itu tidak yakin bahwa yang dia dudukkan di kursi pesakitan itu adalah pelaku kejahatan, bagaimana mungkin dia meyakinkan hakim? Jadi dia berpegang pada presumption of guilt. Di situ ada komanya. Tersangka terdakwa diberlakukan seolah-olah dia tidak bersalah. Tapi mindset dari presumption of guilt itu ada pada penuntut umum, ada pada polisi. Karena apa? Orientasinya adalah hasil akhir, deskriptif, faktual. Sementara yang dipegang oleh hakim, presumption of innocent, dia pegangnya adalah normatif yuridis. Jadi hakim itu ketika perkara sampai ke pengadilan harus dalam mindset dia ini nol. Yang harus ada ini terdakwa tidak bersalah. Baru kemudian ada pembuktian di depan sidang pengadilan. Demikian yang mulia. Begitu nyatanya dan harusnya begitulah. Ya, ya. Baik. Ini instruction code itu asas pidana. Kaitannya dengan apa yang saudara sampaikan tadi, rasanya forum ini merasa perlu penjelasan yang lebih komprehensif tentang kesalahan yang saudara uraikan tadi. Ada 2 kubu, kubunya Simon dan Pompe. Sebenarnya bagaimana bentuk-bentuknya ini, bagaimana seharusnya, karena tadi saudara katakan kalau saya katakan dulu di kita yang dibawa oleh Mulyatno lebih mengarah kepada Simon. Bukan, kepada Pompe. Kepada Pompe. Normatif deskriptif. Dengan yang psikologis barangkali tadi. Ya, betul, kesalahan psikologis. Ini bagaimana? Begini, kalau mengapa dipilih normatif deskriptif? Karena kalau menggunakan metode kesalahan psikologis, maka setiap kali persidangan untuk menentukan apakah terdakwa itu mampu bertanggung jawab, maka harus mendengarkan keterangan seorang psikiater sampai pada kesimpulan, oh kondisi psikis dia ini dia tidak mampu bertanggung jawab, maka konsekuensinya dia dibebaskan. Ini terlalu rumit. Oleh karena itu pendapat lain yang mengutarakan mengenai deskriptif normatif atau normatif deskriptif, ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur delik, maka dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan selama
pemenuhan terhadap unsur delik itu sesuai dengan rumusan delik dalam pengertian tat bestat masingkeit. Jadi tindakan seseorang sesuai dengan rumusan delik, dan kemudian perbuatan itulah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang atau wisensau. Ketika itu sudah terpenuhi dan memang pelaku dapat dipertanggungjawabkan, maka di luar itu tidak diperhitungkan atau di luar itu tidak perlu lagi dibuktikan. Demikian yang mulia. Terus kaitannya dengan redaksi atau kata-kata berencana dalam kasus pasal 340 praktik peradilan kita kan itu elemen. Betul. Selama ini itu dipandang sebagai elemen, walaupun saudara sebut tadi kalau elemen sebenarnya abstrak. Yang konkret itu estetik sebutannya tadi. Kalau yang konkret itu yang kita kenal dengan istilah bestandil ya. Bestandil itu unsur yang ekspresif verbis tertuang di dalam rumusan pasal, rumusan delik. Ya. Ini kan tegas disebut ekspresif verbis berencana. Berencana. Itu sebabnya dalam praktek peradilan kita ini menjadi elemen unsur yang wajib dipertimbangkan. Saya hampir sependapat bahwa ini tidak ada kaitan dengan motif. Tapi bagaimana dengan niat? Karena uraian dari pasal itu sendiri, berencana berarti ada suatu sikap yang dipikirkan dengan tenang, direncanakan, mungkin membutuhkan waktu, apakah itu singkat atau panjang. Jadi sebenarnya bagaimana menurut pendapat saudara kaitan berencana dengan niat? Sebetulnya kata-kata niat itu dia secara inheren melekat bukan pada kata-kata berencana, tetapi pada kata-kata sengaja. Sengaja. Jadi kalau kita periksa bukunya Mulyatno ini salah satu ahli pidana yang memisahkan antara niat dan kesengajaan. Mulyatno dalam bukunya dengan tegas menyebutkan, niat itu adalah subjektif on res element. Yang tahu hanya pelaku dengan Tuhan. Kesengajaan, niat itu sudah dituangkan dalam perbuatan konkret. Kata-kata berencana itu kata-kata yang ditanyakan oleh Yang Mulia, niat itu bukan menuju pada berencana. Niat itu merujuk kepada kesengajaan. Berencana itu adalah satu corak yang tadi ahli katakan dia pada dolus premeditatus. Dolus premeditatus itu 3 syarat. Pelaku dengan tenang memutuskan kehendak. Ada tenggang waktu antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Dan yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dilakukan dalam waktu tenang. Itu kalau mau membaca dalam buku yang cukup gamblang menulis mengenai itu adalah buku yang ditulis oleh Hadami Hasawi. Hadami Hasawi menulis buku khusus tentang kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Di dalam buku itu pun Hadami Hasawi tidak pernah menyebutkan motif, karena memang betul yang namanya pembunuhan berencana itu tidak membutuhkan motif, tetapi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan berencana. Jadi tetap bagian dari dolus. Bagian dari dolus. Tapi perlu suatu pembuktian. Betul. Karena tadi yang saudara sampaikan sepertinya berencana itu seakan-akan hanya sebagai alasan memperberat. Betul, memperberat. Sehingga yang harus dibuktikan bahwa satu, pelaku memutuskan kehendak itu dalam keadaan tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak itu atau perbuatan itu dalam waktu yang tenang. Baik, ahli. Menarik pendapat saudara setelah kami amati selama proses persidangan ini. Akan tetapi ada yang saya tidak sependapat. Seperti yang ahli katakan di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak perlu ada motif. Ya. Saudara bilang tadi apa mungkin seorang melakukan pembunuhan tanpa rencana? Lalu saudara katakan
sangat mungkin. Ya kan? Kata berencana bukan motif. Ini hanya untuk memberatkan. Lalu ada atau tidak ada motif tidak menutup kemungkinan seseorang menggunakan perencanaan yang matang. Bukankah sesuatu perencanaan itu tidak termasuk motif? Itu jawabku. Begini, tadi ahli sudah menjawab pertanyaan itu ketika kita berbicara dalam konteks yang disebut dengan istilah dolus premeditatus. Ya. Dolus premeditatus itu boleh dikatakan bahwa itu kesengajaan yang ditujukan kepada sebarang orang dan memang dia tanpa motif. Kata-kata di dalam konteks pasal 340 itu dia hanya mengatakan barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu. Jadi sengaja itu dia hanya membutuhkan witten and willen, sementara rencana itu yang tadi sudah ahli berkata menerangkan secara berulang-ulang, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Bahwa ada motif ataukah tidak, itu sesuatu hal yang berada di luar rumusan delik itu yang harus dibuktikan, Yang Mulia. Tapi itu terlalu teori legalistik formal. Prakteknya, mungkinkah saya punya sahabat dengan seseorang tanpa ada sebab, kami tidak pernah bermusuhan, tiba-tiba terjadi baku hantam, bahkan sampai pembunuhan? Kan tidak mungkin. Tanpa ada api, tidak mungkin ada asap. Begitulah kurang lebih. Ini praktek ini, bukan teori. Apa masih tetap saudara bertahan dengan teori saudara itu? Itu teori yang memang dikenal seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan beda. Silahkan dalam praktek demikian, tetapi saya tetap berpegang pada pendapat motif itu tidak diperlukan dalam pasal 340. Karena dengan adanya latar belakang motifnya, mengapa saya bunuh seseorang? Saya sakit hati karena dia punya utang dengan saya nggak dibayar-bayar. Itu yang menyebabkan, dan itu akan mempersempit atau akan lebih membuat hakim itu lebih dekat apa yang menjadi alasan terjadinya tindak pidana itu. Itulah dalam praktek yang kami lakukan. Bagaimana pendapat saudara itu? Saya tetap berpendapat bahwa yang kita anut adalah deskriptif normatif. Ketika perbuatan pembunuhan itu sudah terjadi, maka tidak perlu menyelidiki apa latar belakang dia melakukan pembunuhan. Kalau toh itu mau diselidiki, maka bukan merupakan bagian dari unsur delik, tetapi sebagai yang tadi ahli sudah katakan, sebagai hal yang memperingan atau memperberat hukuman terhadap terdakwa. Demikian, Yang Mulia. Jadi motif-motif tadi bisa menjadi hal-hal yang memberatkan atau meringankan atau memberatkan. Itu menurut saudara ya? Iya. Karena pendapat ahli tidak selalu juga diterima sepenuhnya oleh majelis. Betul, ya? Yang Mulia. Tetapi sejauh mana bisa diterima, nah ini luar biasa. Makanya kami apresiasi sebenarnya pendapat saudara tadi bagus semua, ya. Tapi ada hal-hal yang tidak sependapat, itu tadi. Lalu saudara bilang tadi di Indonesia menganut pembuktian terbalik, ya. Itu benar memang menurut pasal 183 KUHP, ya. 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin akan perbuatan terdakwa itu, maka disitulah hakim akan menjatuhkan pidana kesalahan daripada terdakwa. Jelaskan dulu sejauh mana sih keyakinan hakim di dalam menjatuhkan kesalahan si terdakwa itu, seperti yang di dalam ketentuan ini diberikan oleh undang-undang, ya, dalam kebebasannya menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak. Ya. Yang Mulia, dalam konteks negatif betelek pewis teori di mana hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada minimum 2 alat bukti dan keyakinan, ini memang persoalan pembuktian yang tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena ada unsur objektif dan unsur subjektif. Ya. Ketika berbicara mengenai unsur objektif, maka kita masuk pada wilayah minimum bukti. Sementara ketika berbicara mengenai keyakinan hakim, itu tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang sangat subjektif. Apakah hakim dalam memperoleh keyakinan itu, dia mengambil berdasarkan petunjuk sebagai accessory evidence yang timbul dari kesaksian, dari keterangan terdakwa, ataukah dari surat,
itu semua dikembalikan kepada hakim. Oleh karena itu yang mulia, kalau kita berbicara mengenai 5 alat bukti, tidak pernah dalam berita acara sidang itu ada, kan pasti kalau berita acara sidang ada dakwaan, kemudian pembuktian itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Tidak pernah ada petunjuk. Tidak pernah kan dalam berita acara bilang petunjuk begini. Karena petunjuk itu sesuatu hal yang sangat personal dari hakim. Dan itu memang biasanya tidak diungkapkan. Ini sedikit bertanya kepada urusan pembuktian teori. Mana sih lebih kuat pembuktian teori atau pendapat daripada praktek fakta yang sesungguhnya terjadi? Maksudnya yang mulia saya... Ini kan banyak sekali nih alat-alat bukti termasuk ahli ya, pendapat-pendapatnya. Sementara ada juga alat bukti saksi fakta. Menurut saudara mana yang lebih kuat pembuktiannya itu? Begini, di dalam konteks teori pembuktian, tadi ahli katakan ada yang dikenal dengan istilah probative evidence. Ya. Probative evidence itu fakta-fakta dari suatu peristiwa hukum yang kemudian menjadi perbuatan pidana, ya. Sepanjang fakta-fakta itu bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka dia mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Jadi kita juga mengenal di dalam teori pembuktian yang namanya corroborating evidence. Corroborating evidence itu adalah bukti yang satu memperkuat bukti yang lain, atau fakta memperkuat bukti yang satu, atau bukti yang satu memperkuat fakta yang ada. Artinya apa? Antara satu dengan yang lain itu ada suatu kesesuaian. Jadi, maaf, antara fakta jika bersesuaian dengan pendapat-pendapat ahli atau teori tadi, itu akan sama-sama kekuatan pembuktian. Menggambarkan peristiwa nyata, kan begitu? Dapatkah saudara jelaskan sejauh mana kekuatan pembuktian CCTV tersebut? Seperti yang sudah dicatat tadi oleh saudara, ini teknologi informasi. Tetapi di dalam KUHP itu belum diatur. Ya, dalam pasal 184 KUHP itu bagaimana penjelasan saudara tentang kekuatan pembuktian semacam CCTV tersebut? Ya, jadi ada dua hal yang ingin ahli katakan yang mulia. Yang pertama adalah tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh penuntut umum bahwa memang di dalam KUHP kita tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Tetapi jika kita merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, keberadaan dokumen elektronik termasuk di dalamnya adalah rekaman CCTV dan lain sebagainya, dia masuk dalam konteks bukti elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bertanya mengenai bagaimana kekuatan pembuktiannya, selama CCTV itu tidak direkayasa, menampilkan apa adanya, maka boleh dikatakan dia memiliki kekuatan pembuktian yang penuh. Yang tadi ahli katakan sebagai suatu probatio plena atau bukti kuat yang tidak terbantahkan. Demikian yang mulia. Baik. Ini kembali kepada pasal 184 ayat 1 KUHP yang ada 5 alat bukti. Setelah dikaitkan dengan petunjuk dan alat bukti lain tadi, ini 1:4. Bagaimana sikap hakim di dalam mengambil keputusan seperti itu? Ya, yang mulia ini ada dua hal yang ingin ahli jawab. Yang pertama, jangan lupa bahwa terdakwa itu punya hak ingkar. Terdakwa punya hak ingkar. Dia boleh mengingkari apapun yang dituduhkan, yang didakwakan kepadanya. Itu hak terdakwa, harus diakui. Dia punya hak ingkar dalam rangka menjamin objektivitas peradilan. Persoalannya sekarang adalah apa yang dia ingkari itu terbukti ataukah tidak. Pertanyaan yang kedua, kalau sekarang ada alat bukti saksi, ada alat bukti ahli, alat bukti surat, ditambah dengan petunjuk yang timbul dari surat atau timbul dari keterangan saksi, kemudian ini terdakwa mengingkari sepenuhnya, ini kita masuk pada konteks teori pembuktian yang namanya preponderance of the evidence. Preponderance of the evidence ini adalah bobot bukti.
ketika hakim akan menjatuhkan pidana, maka hakim meyakini bobot bukti yang memberatkan terdakwa ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal yang meringankan. Sebaliknya, ketika hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka preponderance of the evidence, bobot bukti dari penasihat hukum ini atau yang disampaikan di pengadilan, dia lebih berat bila dibandingkan dengan bobot bukti yang memberatkan terdakwa. Jadi persoalan bobot bukti ini seperti yang tadi ahli katakan, ketika masuk pada bewijskracht atau kekuatan pembuktian, seluruhnya itu adalah depend on judge. Semuanya adalah tergantung kepada hakim. Tetapi bisa dilihat bahwa kalau yang lebih banyak itu mestinya yang kemudian mendasari putusan pengadilan. Demikian yang mulia. Baik, terkait dengan hak ingkar terdakwa tadi, apa ada kaitannya ya dengan menurut hukum acara pidana, terdakwa itu biasanya memang tidak disumpah. Yang disumpah